Swastiastu. Oke, kembali lagi bersama Bu Cin. Ya, jadi di video sebelumnya Ibu telah menjelaskan cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat. Dari konsep nilai mutlak, kita peroleh sifat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, sifat inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita langsung coba dengan contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 5. Nah, berdasarkan sifat dari nilai mutlak, kita akan mengubah nilai mutlak tersebut menjadi bentuk akar. Ya, jadi nilai mutlak ini, X tambah 3 ini akan kita ubah menjadi bentuk ya seperti ini. Ya, ada akarnya dan ada kuadratnya juga. Nah, selanjutnya kita akan menghitung. Untuk mempermudah perhitungan, kita harus hilangkan terlebih dahulu akar ini. Bagaimana cara menghilangkan akar? Ya, dengan memberikan kuadrat. Ya, karena ruas kiri kita berikan kuadrat, maka ruas kanan juga harus diberikan kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Karena bentuk akar sudah kita berikan kuadrat, ya, jadi bentuk akar ini telah kita berikan kuadrat, maka menjadi ya X tambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya, kita akan mengendolkan yang di ruas kanan. Sehingga bentuknya seperti ini. X tambah 3 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita ingat kembali sifat ini. Kalian pasti sudah pernah melihatnya waktu SMP. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Nah, sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan yang berada di ruas kiri ini. Ya, kita misalkan bahwa X tambah 3 itu adalah A dan 5 itu adalah B. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, jangan bingung ya. Jadi bedanya itu di antara A dan B, ya. Satu faktornya ditambah dan satu faktornya dikurang. Nah, jangan yang di tengah-tengah A ini yang diganti tambah dan kurang, tapi yang di antara A dengan B. Tambah dan kurang. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan perhitungan. X tambah 3 tambah 5 dan X tambah 3 dikurang 5. 3 tambah 5, 8. 3 dikurang 5, negatif 2. Jadi kita memiliki X tambah 8 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Ini berarti X tambah 8 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Yang lebih sederhana lagi, X sama dengan negatif 8 dan X sama dengan 2. Ya, kita sudah menemukan nilai X-nya. Jadi, kesimpulannya, nilai X yang memenuhi nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 5 itu adalah negatif 8 dan 2. Oke, kita coba dengan contoh soal yang lainnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 4X kurang 1 sama dengan 11. Ya, jadi nilai mutlak ini, 4X kurang 1 ini, akan kita ubah menjadi bentuk akar. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita hilangkan bentuk akarnya nih. Dengan cara memberikan kuadrat. Ruas kiri kita berikan kuadrat, maka ruas kanan juga harus kita berikan kuadrat. Karena akar telah kita berikan kuadrat, maka jadinya seperti ini. 4X kurang 1 kuadrat sama dengan 11 kuadrat. Selanjutnya, ya, kita endolkan yang ada di ruas kanan. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan
A tambah B dikali A kurang B. Jadi kita misalkan 4X kurang 1 itu adalah A dan 11 itu adalah B. Sehingga dapat kita tuliskan jadi seperti ini. Ya, seperti penjelasan Ibu tadi. Yang di antara A dan B itu yang satu tambah, yang satu kurang. Jadi yang di dalam kurung A ya itu tetap bentuknya seperti itu. Ya kalau dia kurang ya kurang, tambah ya tambah. Jangan diganti. Hanya yang berubah itu yang antara A dengan B. Nah, kita lanjutkan untuk menghitungnya. 4X dikurang 1 ditambah 11 dan 4X dikurang 1 dikurang 11. Ya, kita memiliki 4X tambah 10 dan 4X dikurang 12 sama dengan 0. Ini berarti 4X tambah 10 sama dengan 0 atau 4X kurang 12 sama dengan 0. Ya, lebih sederhana lagi. Ya, kita memiliki X sama dengan negatif 5/2 atau negatif 2,5 ya. Dan X sama dengan 3. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah negatif 5/2 dan 3. Nah, sampai sana bagaimana? Paham kan? Nah, mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang memuat dua nilai mutlak. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X tambah 1 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 3. Ya, jadi kedua nilai mutlak ini kita ubah menjadi bentuk akar. Ya, jadi dua-duanya kita ubah menjadi bentuk akar. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya, ya, kita hilangkan bentuk akarnya dengan cara memberikan kuadrat. Ruas kiri kita beri kuadrat, maka ruas kanan juga kita berikan kuadrat. Ya, seperti ini. Ya, bentuk akar kita kuadratkan. Jadi, ya hilang akarnya. Ya, sehingga menjadi X tambah 1 kuadrat sama dengan 2X kurang 3 kuadrat. Selanjutnya, kita nolkan yang berada di ruas kanan. Ya, jadi bentuknya seperti ini. X tambah 1 kuadrat dikurang 2X kurang 3 kuadrat. Sama dengan 0. Ya, sama seperti tadi, kita gunakan sifat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi kita misalkan X tambah 1 itu adalah A, 2X kurang 3 itu adalah B. Sehingga dapat kita tuliskan, nah seperti ini. Oh, ini agak kegeser ya. X tambah 1-nya ini A, 2X kurang 3-nya ini adalah B. Ya, jadi yang di antara A dan B itu satu tambah, yang lagi satunya kurang. Nah, yang di dalam kurung A itu tidak berubah. Ya, A-nya X tambah 1 tetap X tambah 1, X tambah 1. Kemudian B-nya 2X kurang 3. Di sini tetap 2X kurang 3 dan di sini tetap 2X kurang 3. Maka kita akan lanjutkan untuk menghitung. Nah, caranya menghitung, kita selesaikan yang X dengan yang X, yang tidak punya X dengan yang tidak punya X. Ya. X ditambah dengan 2X, ya 3X. Kemudian 1 ditambah negatif 3, negatif 2. Nah, selanjutnya, lagi 1, X dikurang 2X, negatif X. Kemudian 1 dikurang negatif 3, positif 4. Ya, jadi kita memiliki 2X kurang 2 dikali negatif X tambah 4 sama dengan 0. Ini berarti 3X kurang 2 sama dengan 0 atau negatif X tambah 4 sama dengan 0. Ya, kita cari X-nya. Ya, kita memiliki X sama dengan 2/3 dan X sama dengan 4. Ya, jadi kesimpulannya, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 1 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 3 adalah 2/3 dan 4. Contoh lainnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 4X dikurang 5 sama dengan nilai mutlak 7 dikurang 2X. Ya, jadi kedua bentuk
mutlak ini akan kita ubah menjadi bentuk akar. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, hilangkan akarnya dengan cara memberikan kuadrat di kedua ruasnya. Nah, seperti ini. Sehingga menjadi lebih sederhana, 4x dikurang 5 kuadrat sama dengan 7 dikurang 2x kuadrat. Selanjutnya, kita nolkan ruas kanan. Jadi bentuknya seperti ini, 4x kurang 5 kuadrat dikurang 7 dikurang 2x kuadrat. Sama dengan 0. Nah, kita ingat lagi, sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Kita misalkan 4x kurang 5 itu sama dengan A, 7 dikurang 2x itu B. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitungnya. 4x ditambah negatif 2x, ya 2x. Kemudian negatif 5 ditambah 7, 2. Selanjutnya, 4x dikurang negatif 2x, 6x. Negatif 5 dikurang 7, negatif 12. Ya, jadi kita peroleh 2x tambah 2 dikali 6x dikurang 12 sama dengan 0. Ini berarti 2x tambah 2 sama dengan 0 atau 6x kurang 12 sama dengan 0. Lebih sederhana kembali, kita peroleh x-nya sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 2. Jadi kita dapat simpulkan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 4x dikurang 5 sama dengan nilai mutlak 7 dikurang 2x itu adalah negatif 1 dan 2. Nah, bisa sampai sana? Ya. Nah, kesimpulan akhir dari pembelajaran kita kali ini, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, dapat kita gunakan dengan cara definisi maupun dengan cara sifat. Nah, tergantung dari bentuk soalnya. Nah, misalkan ada bentuk soal seperti ini, nilai mutlak x tambah 3 sama dengan 5. Jadi bentuk seperti ini dapat kita selesaikan dengan cara definisi, bisa juga dengan cara sifat. Jadi kalian bisa gunakan definisi saja atau dengan menggunakan sifat saja. Atau kalian dapat menggunakan keduanya untuk membuktikan bahwa jawaban kalian itu sudah benar, ya, baik dengan cara definisi maupun dengan cara sifat akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, bentuk soal seperti ini. Nilai mutlak 4x dikurang 1 sama dengan 11. Nah, bentuk ini juga dapat kita selesaikan dengan cara definisi maupun dengan cara sifat. Selanjutnya, bentuk seperti ini. Ada dua bentuk mutlak. Nilai mutlak x tambah 1 sama dengan nilai mutlak 2x kurang 3. Ya, bentuk ini juga dapat kita gunakan definisi, juga dapat kita gunakan sifat. Ya, jadi baik dengan definisi maupun dengan sifat itu jawabannya akan sama. Nah, kalau bentuk nilai mutlak x tambah 1 ditambah dengan nilai mutlak x sama dengan 5. Ya, bentuk seperti ini hanya dapat diselesaikan dengan definisi. Ya, jangan diselesaikan dengan sifat ya, agar tidak salah ke depannya. Jadi cukup selesaikan dengan definisi. Nah, begitupun juga berbentuk seperti ini. Nilai mutlak 2x kurang 1 ditambah nilai mutlak x tambah 6 sama dengan 8. Ya, jadi bentuk ini hanya dapat kita selesaikan dengan definisi saja. Demikian penjelasan tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.